Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Insinyur Profesor Dana selaku Ketua STI Indonesia Banking School. Yang saya hormati juga Ibu Dewi selaku penyelenggara visitasi Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Dan juga yang saya hormati Bapak Dr. Erik Wijaya SEME selaku penanggung jawab visitasi Bank Indonesia yang ada di seluruh Indonesia ini, dan juga dosen pembimbing saya Bapak Asok Profesor Dr. Sparta SAK MACA. Dan tak luput juga yang saya ingin berterima kasih kepada Bapak Indra Gunawan selaku dosen pembimbing lapangan saya dan selaku asisten direktur serta kepala unit PUR atau pengelolaan uang rupiah. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya yang ada di batch pertama yang magang di Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dan juga saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman saya, orang tua saya, kerabat saya, dan segala macamnya yang telah mendukung saya sehingga saya dapat menghasilkan laporan praktik kerja mahasiswa ini yang sesuai dengan struktur yang apa yang diajukan oleh STI Indonesia Banking School. Dan juga saya ingin berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada STI Indonesia Banking School yang telah menyelenggarakan visitasi di Bank Indonesia ini, serta KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang telah menerima saya di unit pengelolaan uang rupiah. Sebelumnya, Bapak Sparta, izinkan saya untuk men-share screen terlebih dahulu sebelum lanjut presentasi. Baik, saya langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait laporan magang saya atau laporan praktik kerja mahasiswa saya di KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, yang dimana dosen pembimbing saya yaitu adalah Asok Profesor Dr. Sparta SAK MACA. Dan mohon izin Bapak Sparta untuk memulai presentasi ini. Jadi saya akan memulai dari latar belakang. Perkembangan perekonomian nasional dan global yang semakin dinamis menuntut mahasiswa tidak hanya unggul secara teoritis, tetapi juga memiliki pemahaman praktis terhadap implementasi kebijakan ekonomi. STI Indonesia Banking School sebagai institusi pendidikan di bidang perbankan dan keuangan berperan sebagai wadah pembelajaran yang menjembatani teori dan praktik melalui program magang atau visitasi. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung di lingkungan profesional sehingga mampu memahami dinamika kerja institusi secara nyata. Dan juga, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki mandat strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, pelaksanaan praktik kerja di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat menjadi sarana yang relevan dan aplikatif dalam memahami peran kebanksentralan di tingkat regional, serta memperkuat integrasi antara pembelajaran akademik dan pengalaman lapangan. Saya izin slide. Dan kita akhirnya masuk ke tujuan praktik kerja mahasiswa. Jika teman-teman lihat di sini ada dua komponen. Yang pertama ada komponen mahasiswa dan yang kedua ada komponen institusi. Jika kita gabungkan, ini akan menjadi sebuah bundar. Nah, bundar ini yang dinamakan sebuah kolaborasi. Artinya mahasiswa dan juga institusi sama-sama saling memiliki tujuan yang sama,
yaitu untuk penguatan kompetensi, sinergi akademik, dan kontribusi institusional. Dan jika kita membahas yang kiri terlebih dahulu, yaitu saya sebagai mahasiswa memiliki tujuan. Yang pertama, penguatan pemahaman kebank sentralan, memahami peran bank sentral dalam kebijakan moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah di tingkat regional. Dan saya ingin sekali untuk memahami apa itu bank sentralan dan memahami bagaimana sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah di tingkat regional atau tingkat daerah. Dan juga yang kedua, penerapan teori ke praktik operasional. Mungkin teman-teman dan juga khalayak ramai mungkin sering menemukan beberapa teori yang kita pelajari semasa kuliah, terus suka relevan dengan apa yang kita kerjakan setelah kita masuk kerja. Nah, itulah rasanya teman-teman. Ini adalah contoh penerapan teori ke praktik operasional secara nyata. Mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan aktivitas kerja nyata melalui keterlibatan langsung dalam unit kerja. Dan yang ketiga, peningkatan kompetensi profesional. Ini sudah jelas. Karena tujuannya untuk mengembangkan keterampilan administrasi, pengelolaan data, serta kemampuan bekerja sesuai standar tata kelola institusi, yang dimana saya akan menjelaskannya nanti ketika bab 4 atau di catatan harian praktik kerja. Dan yang keempat adalah pembentukan etika dan integritas kerja, menumbuhkan tanggung jawab, ketelitian, disiplin, dan profesionalisme dalam lingkungan kerja formal. Ini menunjukkan saya sebagai mahasiswa ingin sekali untuk dapat mewujudkan tujuan praktik kerja mahasiswa ini yang terdapat 4 komponen. Dan apakah saya sudah menuju tujuan ini? Yap, sudah, karena saya sudah membuat laporan ini. Dan jika kita ke sebelah kanan, yaitu di POV-nya atau di pandangannya institusi. Institusi ini adalah Pak STI Indonesia Bank School dan KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Yang dimana yang pertama tujuannya adalah penguatan kerjasama akademik. STI Indonesia Bank School dan juga KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat ini saling kerjasama untuk mendukung sinergi antara perguruan tinggi dan Bank Indonesia dalam meningkatkan relevansi kurikulum dan kesiapan lulusan, sehingga membuat saya sebagai mahasiswa mendapatkan manfaat yang berlimpah. Salah satu contohnya yang tadi di tujuan saya adalah penerapan teori ke praktik operasional atau kerja nyata. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia muda, mendorong pembentukan generasi yang memahami fungsi dan peran bank sentral secara komprehensif. Ini membuktikan bahwa STI Indonesia Banking School dan KPW BI Provinsi Jawa Barat sangat mementingkan generasi muda dan kedepannya. Dan yang ketiga, peningkatan literasi kebank sentralan, menyebarluaskan pemahaman mengenai kebijakan moneter dan sistem pembayaran kepada kalangan akademisi. Serta yang keempat, kontribusi terhadap stabilitas regional, memberikan dukungan edukatif yang selaras dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem pembayaran daerah. Kita next. Nah, kita masuk ke definisi bank sentral. Di sini ada dua definisi. Yang pertama menurut Federal Reserve atau The Fed, dan yang kedua menurut Bank Indonesia. Menurut Federal Reserve atau The Fed, Bank Sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab mengelola kebijakan moneter suatu negara, menjaga stabilitas sistem keuangan, mengawasi dan mengatur perbankan, serta memastikan sistem pembayaran berjalan aman dan efisien. Sedangkan menurut Bank Indonesia, Bank Sentral adalah lembaga negara yang independen yang memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang melalui pelaksanaan kebijakan moneter, pengaturan sistem pembayaran, dan penjagaan stabilitas sistem keuangan. Kita dapat melihat di sini bahwa definisi di sini ada kesamaan, baik Federal Reserve ataupun Bank Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan,
mengawasi, dan mengatur perbankan. Jadi, definisinya secara harfiah adalah bank sentral adalah lembaga negara independen yang mengelola kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai mata uang, serta memastikan stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Kita next. Dan di sini ada fungsi bank sentral. Di sini ada kerangka fungsi bank sentral dalam stabilitas makroekonomi. Jika kita lihat di sini ada 4 pilar atau 4 pijakan. Yang pertama adalah pelaksanaan kebijakan moneter, pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran, penjagaan stabilitas sistem keuangan, dan yang terakhir adalah analisis dan pengendalian ekonomi makro. Di sini adalah fungsi-fungsi bank sentral secara umum. Yang pertama kita bahas pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang melalui pengendalian likuiditas dan suku bunga. Dan yang kedua fungsinya, pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran. Bank sentral memastikan sistem pembayaran berjalan aman, efisien, dan andal agar aktivitas ekonomi dapat berlangsung tanpa ada gangguan. Dan yang ketiga, penjagaan stabilitas sistem keuangan. Bank sentral mengidentifikasi mitigasi risiko sistemik melalui kebijakan makroprudensial serta koordinasi dengan otoritas keuangan guna mencegah krisis. Dan yang terakhir, analisis dan pengendalian ekonomi makro. Bank sentral melakukan pengumpulan dan analisis data ekonomi sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akurat dan responsif terhadap dinamika global maupun domestik. Next. Dan di sini kita akan membahas terkait tujuan strategis bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ini adalah fondasi utama dari berbagai definisi visi misi bank sentral yang ada di Indonesia. Di sini kita bisa baca tujuan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah baik terhadap harga barang dan jasa atau inflasi maupun terhadap nilai tukar terhadap mata uang asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan dijalankan secara terpadu melalui 3 dimensi utama, yaitu menjaga stabilitas moneter, menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, serta berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan. Jadi teman-teman, ketiga aspek ini menjadi satu kesatuan strategi dalam menjaga stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional. Yang intinya adalah stabilitas moneter, kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, dan yang terakhir adalah stabilitas sistem keuangan. Next. Sekarang kita masuk yang lebih menyusut lagi, yaitu definisi Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai lembaga negara independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Independensi tersebut diberikan agar kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan berorientasi pada stabilitas dan kepentingan jangka panjang perekonomian nasional. Kedudukan, tujuan, dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan berfokus menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Next, kita mulai melengkap lagi, ya ini adalah visi Bank Indonesia yang sudah direformulasi visi Bank Indonesia dari tahun 2020 sampai 2025. Jadi visi Bank Indonesia adalah menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara emerging markets untuk Indonesia maju, yaitu 2045. Dan kita next, yang di sini ada 6 misi Bank Indonesia. Yang pertama, secara singkat, yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran Bank Indonesia secara berkelanjutan. Yang kedua adalah memelihara sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah. Dan yang ketiga, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan daerah. Dan yang kelima, turut mendukung pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar falas. Dan yang terakhir, yang keenam, turut meningkatkan inklusi ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia. Next. Nah, kita bisa melihat di sini kita akan membahas terkait nilai strategis Bank Indonesia. Kita bisa mengingat bahwa ada 5 pilar, yaitu pilar nilai strategis Bank Indonesia dalam menjaga kredibilitas dan stabilitas nasional. Kalau kita yang paling bawah, yang nomor pertama adalah kejujuran dan integritas, trust atau integrity. Bertindak jujur, konsisten, dan patuh pada etika. Yang kedua, profesionalisme. Yang ketiga, keunggulan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan umum, public interest. Dan yang terakhir adalah koordinasi dan kerjasama tim atau coordinate and teamwork. Jadi, kelima-lima ini adalah nilai strategis Bank Indonesia yang akan terus dijaga demi menjaga kredibilitas dan stabilitas nasional. Next. Dan jika kita masuk ke dalam sini, di sini ada struktur organisasi. Jadi mohon izin Bapak Sparta, struktur organisasi Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas Gubernur, Deputi Gubernur Senior, serta Deputi Gubernur. Dewan Gubernur merupakan pengambil keputusan tertinggi dalam penetapan kebijakan strategis Bank Sentral. Dalam pelaksanaannya, Dewan Gubernur didukung oleh komite dan staf ahli. Di bawahnya, struktur organisasi terbagi ke dalam beberapa bidang utama, yaitu moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, pendukung kebijakan, serta pendukung organisasi. Selain itu, Bank Indonesia memiliki jaringan kantor di dalam dan di luar negeri yang berfungsi mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif, terkoordinasi, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional maupun global. Dan di sini saya meng-highlight bahwa ada 6 bidang utama yang menjadi struktur organisasi Bank Indonesia, yaitu moneter, makroprudensial, sistem pembayaran,
pendukung kebijakan, pendukung organisasi, dan jaringan kantor. Next. Nah, mohon izin Bapak Suprata, kita masuk lebih merinci lagi sekarang ke sejarah KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Jadi, sejarah kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat berakar dari transformasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Sejak masa kolonial, Bandung telah menjadi pusat administrasi dan ekonomi penting, sehingga keberadaan otoritas moneter di wilayah ini memiliki landasan historis yang kuat. Pada tahap awal, perwakilan Bank Indonesia di Jawa Barat berfokus pada pengedaran uang dan layanan kas. Namun seiring perkembangan sistem pembayaran dan sistem kebank sentralan, perannya meluas menjadi representasi strategis bank sentral di daerah dalam mendukung stabilitas moneter dan memantau dinamika ekonomi regional. Dan yang di bawahnya, ketika memasuki era modern, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat bertransformasi menjadi motor penggerak stabilitas ekonomi regional melalui penguatan investasi seperti Forum West Java, Investment Summit, pengendalian inflasi bersama TPID, serta akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kris. Perannya semakin strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berlokasi di kawasan Jalan Braga, Bandung, KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat kini tidak hanya berfungsi sebagai pengelola peredaran uang, tetapi juga sebagai institusi yang aktif memperkuat investasi, digitalisasi keuangan, dan ketahanan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Next. Di sini ada profil kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, yaitu merupakan perpanjangan tangan Bank Indonesia di tingkat regional yang bertugas mendukung kebijakan nasional melalui pendekatan ekonomi daerah. Dan struktur unit kerja yang terdapat di dalamnya meliputi yang pertama, KPKD, Kelompok Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah. Yang kedua, FIIPS, fungsi implementasi pengawasan sistem pembayaran. Yang ketiga, PUR, pengelolaan uang rupiah. Yang keempat, FPPUKIS, fungsi pengembangan UMKM dan ekonomi syariah. Yang kelima, FDSEK, fungsi data statistik dan ekonomi keuangan. Yang keenam, FIKSP atau fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran, dan unit pendukung lainnya seperti unit logistik, SDM, sekretariat, pengawasan dan protokol, serta unit keuangan. Seluruh unit tersebut bekerja secara terintegritas dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem pembayaran di Jawa Barat. Next. Nah, jika kita melihat di sini, mohon izin Bapak Suparta, saya izin nge-zoom sebentar. Nah, di sini adalah struktur jabatan atau struktur organisasi di KPW Provinsi Jawa Barat, yang dimana jika kita telusuri secara lebih luas, di sini ada penjelasannya. Struktur organisasi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat disusun secara hierarkis dan terintegritas guna mendukung pelaksanaan mandat Bank Indonesia di tingkat regional, dan struktur ini dipimpin oleh kepala perwakilan yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan kebijakan Bank Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dan kita membahas yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu ada grup perumusan dan implementasi KEKDA atau kelompok perumusan kebijakan ekonomi daerah. Kelompok perumusan atau KEKDA provinsi ini terdiri dari ekonom ahli, ekonom senior, dan ekonom junior.
Dan di bawah divisi implementasi Kekda, ini membawahi pertama fungsi data dan statistik ekonomi dan keuangan atau FDSEK, dan yang kedua fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan ekonomi syariah. Dan yang terakhir yang ada di grup perumusan implementasi EKDA itu ada unit kehumasan. Dan yang selanjutnya yaitu di sini ada grup sistem pembayaran atau SP, pengelolaan uang rupiah atau PUR. Di sini grup sistem pembayaran terbagi menjadi dua tim. Yang pertama tim A dan yang kedua tim B. Yang tim A adalah tim implementasi kebijakan SP dan pengawasan SP PUR yang membawahi satu fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran atau FIKSP, dan yang kedua fungsi implementasi pengawasan sistem pembayaran atau FIPSP. Dan yang selanjutnya tim B atau tim implementasi PUR pengelolaan uang rupiah yang terdiri dari unit layanan pengelolaan uang, satu, seksi layanan bank dan non-bank, dan dua, seksi pengelolaan dan pemusnahan, dan dibagi lagi menjadi unit distribusi uang. Yang tiga adalah seksi perencanaan operasional dan monitoring, dan yang keempat seksi pelaksanaan dan distribusi, dan yang terakhir adalah manajemen intern. Nah, manajemen intern ini yang mencakup yang tadi ada fungsi logistik, fungsi sumber daya manusia, fungsi sekretariat dan protokol, serta unit keuangan. Dan selain itu terdapat juga fungsi ICO atau Internal Control Officer dan PM atau pengawasan manajemen yang berperan dalam pengawasan internal dan tata kelola organisasi. Next, di sini ada produk KPW Bank Indonesia Jawa Barat atau produk yang dihasilkan oleh KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Yang di sini ada yang pertama atau layanan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Di sini menciptakan produk layanan kas dan penukaran uang serambi dan aplikasi pintar atau website pintar, KRIS dan KRISTEP. Dan yang kedua, program pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi. WUBI Jawa Barat atau inkubasi UMKM, karya kreatif Jawa Barat atau KKJ, dan yang terakhir adalah klaster pangan seperti cabai, bawang, dan lain-lainnya. Dan yang produk ketiga adalah produk data dan informasi atau publikasi ekonomi, yang dimana produk ini yang dihasilkan adalah LPP, Laporan Perekonomian Provinsi, dan Sekda, Statistik Ekonomi dan Data Keuangan. Dan yang keempat itu ada layanan edukasi dan literasi publik, yang ini dimana menciptakan sebuah produk yaitu Perpustakaan Bank Indonesia dan Bank Indonesia Corner atau BI Corner, dan juga program Cinta Bangga dan Paham Rupiah. Dan yang terakhir yaitu adalah koordinasi kebijakan strategis daerah, yang dimana menciptakan produk TPID Jawa Barat, dan yang terakhir itu adalah pengendalian inflasi dan stabilitas harga. Kita next. Dan di sini adalah implementasi hasil kerja dari setiap unit yang ada di KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, yaitu seperti kebijakan ekonomi daerah, KPKEKDA, dan FDSEK. Ini mengimplementasikan hasil kerja analisis pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah, survei dan pemantauan ekonomi regional, dan rekomendasi kebijakan koordinasi dengan TPID. TPID itu adalah tim pengendali inflasi daerah. Dan yang kedua, sistem pembayaran FIKSP bersama FIPSP menciptakan implementasi hasil kerja itu pengawasan penyelenggara jasa pembayaran, implementasi BIFAS dan RTGS, dan yang terakhir adalah elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dan juga
Di sini ada PUR atau unit saya, yaitu pengelolaan uang rupiah, adalah implementasi hasil kerjanya adalah sortasi ULE atau UTLE. ULE itu adalah uang layak edar, UTLE itu adalah uang tidak layak edar. Perencanaan kebutuhan uang kartal dan edukasi cita bangga dan paham rupiah. Dan di sini ada UMKM dan ekonomi syariah atau FVP UKIS menciptakan implementasi peningkatan kapasitas UMKM, fasilitas akses pembiayaan, dan penguatan ekosistem ekonomi syariah. Dan yang terakhir adalah tata kelola internal, keuangan, SDM, logistik, sekretariat, menciptakan pengelolaan anggaran dan pengadaan, administrasi kepegawaian, dan yang terakhir pengawasan akuntabilitas dan internal. Next. Oke, jadi kita mulai masuk kepada bab 4 atau penempatan saya. Saya bertempat di unit PUR atau pengelola uang rupiah, unit kerja pengelola uang rupiah. Dan jadi kita akan mengenal struktur dan peran unit pengelolaan uang PUR. Unit pengelolaan uang PUR merupakan salah satu unit penting di Bank Indonesia yang memastikan uang rupiah dapat beredar dengan lancar dan layak pakai. Selama magang, saya memperoleh pengalaman langsung di unit ini, memahami alur pengelolaan kas, sortasi uang, serta pembimbingan dari tim profesional yang ahli di bidangnya. Berikut adalah rincian penempatan dan struktur unit PUR. Mungkin kalau kita lihat di sini, Bapak Sparta mohon izin, di sini adalah informasi bahwa saya ini ditempatkan di PUR yang berlokasi di lantai 1 kantor perwakilan Provinsi Jawa Barat. Unit ini merupakan salah satu unit operasional yang berperan langsung dalam pengelolaan sistem pembayaran tunai. Dan yang kedua, unit PUR ini bertanggung jawab atas pengelolaan kas, proses sortasi uang, serta pengawasan kualitas uang layak edar dan uang tidak layak edar atau UTLE. Selain itu, unit ini mendukung kelancaran distribusi uang rupiah di wilayah Jawa Barat. Selama magang juga, saya dibimbing oleh Bapak Indra Gunawan selaku Kepala Unit PUR, Bapak Fauzi dan Bapak Maulana selaku manajer unit PUR, serta Kak Angga dan Kak Bol sebagai office unit dalam pelaksanaan tugas teknis. Saya juga memperoleh arahan dari Kak Hadi dan Bapak Kia. Next. Dan di sini ada gambaran umum pekerjaan saya, yaitu verifikasi arsip dan dokumentasi transaksi perbankan, penginputan serta rekapitulasi data proyeksi data realisasi perbankan, partisipasi dalam literasi uang rupiah dan uang palsu, dan yang terakhir adalah mengikuti kegiatan sharing session atau klasikal lintas unit kerja KPW Bank Indonesia Jawa Barat. Next. Oke, kita masuk ke dalam hari pertama saya. Jadi di hari pertama, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat pada Senin 5 Januari 2026, saya masuk pada pukul 7 sampai pukul 16.55, yang dimana pada hari itu juga kita diberikan absen yang bentuknya kotak seperti mesin zaman dahulu. Mesin absen zaman dahulu, jadi yang dimasukkan, nah itu yang diberikan kepada mahasiswa magang. Kegiatan pada hari ini difokuskan pada pembekalan, pengenalan lingkungan kerja, serta pemahaman teknis awal terkait unit pengelolaan uang rupiah atau PUR. Peserta hari pertama adalah mahasiswa STI Indonesia Bank School, sedangkan mahasiswa dari perguruan tinggi lain belum bergabung dan baru bergabung di minggu berikutnya. Dan kegiatan ini diawali dengan sesi pengenalan program magang oleh Divisi Kehumasan yang menjelaskan tata tertib, etika berpakaian, standar perilaku profesional, serta budaya kerja yang berlaku di Bank Indonesia. Dan mahasiswa juga diperkenalkan dengan struktur organisasi KPW
Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat termasuk Kepala Perwakilan dan Deputi Kepala Perwakilan yang membawahi dua grup utama. Dan selanjutnya dilakukan pengarahan dan pembagian unit kerja dan saya ditempatkan di unit pengelolaan uang rupiah yang berada di bawah grup sistem pembayaran PUR dan manajemen intern. Di sini materi teknis disampaikan oleh Bapak Fauzi, Bapak Maulana, dan Bapak Angga yang menjelaskan ruang lingkup tugas PUR termasuk menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Dan materi meliputi klasifikasi uang menjadi uang layak edar, uang tidak layak edar, dan uang racik. Dan uang racik sebagai tambahan informasi, uang racik itu adalah uang yang dimana mesin sortasi tidak dapat mendefinisikan ini uang asli atau uang palsu atau uang ule atau utle. Jadi ini masuk ke uang racik. Sehingga itu harus disortasi secara manual atau dipilah secara manual oleh tangan kita atau tangan manusia. Penggunaan mesin sortasi untuk memisahkan uang sesuai standar serta 15 unsur pengaman rupiah seperti watermark, benang pengaman, recto verso, dan tinta berubah warna. Selain itu disampaikan mekanisme layanan kas baik internal maupun eksternal termasuk kas keliling dan sortasi manual dengan jadwal penukaran uang tertentu. Struktur internal PUR juga diperkenalkan meliputi unit pengelolaan uang, unit layanan kas, unit distribusi uang, dan depot kas wilayah. Dan secara keseluruhan, hari pertama memberikan pemahaman jam operasional mengenai pengelolaan uang rupiah dan menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan tugas teknis pada hari-hari berikutnya sampai nanti di hari tanggal 15 Januari atau hari kerja ke-9. Dan di sini ada informasi tambahan Bapak Sparta yaitu terkait jam kerja. Jam kerja ini adalah mulai di pukul 7.30 sampai pukul 16.30 dan jam kerja diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaan kegiatan di unit kerja, kehumasan, dan unit kerja lainnya. Dan mentor saya atau pembimbing lapangan saya yaitu Bapak Angga dan Bapak Wolf atau saya bisa panggilnya Kak Angga dan Kak Wolf. Next. Dan kita langsung masuk ke hari kedua, yaitu Selasa 06 Januari 2026. Dari sini saya highlight yaitu tugas dan upah, karena saya baru saja menerima tugas baru. Jadi ketika saya, mungkin teman-teman di hari Selasa belum menerima tugas baru, saya alhamdulillah sudah menerima tugas baru. Dan jika kita lihat di sini, mohon izin Bapak Sparta, di sini adalah mesin pencetak pengecekan uang palsu. Jadi di sini mesin uang rupiah yang palsu itu bisa dimasukkan. Nah, nanti akan dicek keasliannya seperti apa lewat mesin ini. Jadi yang sebelah kiri, yang sebelah gambar sini itu adalah mesin pengecek uang palsu. Hari kedua praktik kerja mahasiswa di KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat pada Selasa 06 Januari 2026 dilaksanakan mulai pukul 7 sampai 7.15. Fokus kegiatan hari ini berada pada aspek administratif, verifikasi dokumen transaksi perbankan, serta literasi mengenai penanganan uang palsu. Kegiatan diawali dengan pengecekan arsip laporan aktivitas penarikan dan setoran dana dari 65 bank yang berada di bawah koordinasi KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat untuk periode Juli hingga Desember 2025. Proses verifikasi dilakukan secara detail meliputi pengecekan surat tugas, tanda tangan penanggung jawab transaksi, kelengkapan warkat harus ada 2 lembar, laporan settlement RTGS, dan kesesuaian nominal transaksi. Dari aktivitas ini, saya memahami bahwa setiap transaksi di Bank Indonesia menerapkan prosedur yang sangat ketat sesuai prinsip kehati-hatian.
Dan selanjutnya, penulis mengikuti literasi mengenai uang palsu di ruang UPAL. Ruang UPAL itu adalah uang palsu. Materi mencakup pengenalan fisik uang palsu, mekanisme penerimaan, dan prosedur pelaporan web melalui website pintar.begi.go.id dan observasi uang palsu sebelum pelaporan ke aparat penegak hukum serta penggunaan mesin pendeteksi uang palsu. Dan kegiatan ini menegaskan pentingnya pengendalian internal untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Dan pada akhir hari ini, saya mengikuti kegiatan internal unit pengelolaan uang rupiah berupa acara perpisahan atau mutasi salah satu karyawan yang dihadiri oleh pimpinan KPW BI Jawa Barat. Kegiatan ini menambah pemahaman mengenai budaya kerja, profesionalisme, dan kebersamaan di lingkungan Bank Indonesia. Next, dan di sini adalah hari Rabu 7 Januari 2026. Di sini pada hari ketiga atau Rabu 7 Juni 2026, kegiatan ini berlangsung di ruang pur atau dimulai di pukul 7.10 hingga 17.49. Kegiatan ini diawali dengan melanjutkan pengecekan arsip laporan aktivitas, penarikan dan penyetoran dana bank-bank di wilayah Jawa Barat untuk periode Juli sampai Desember 2025. Setiap dokumen diperiksa kelengkapannya sesuai yang tadi, ada warkat, tanda tangan sesuai, dan segala macamnya. Dan jika ditemukan kesalahan, ditandai menggunakan sticky note yang sebelumnya diserahkan kembali kepada Bapak Hari atau Kak Hadi selaku Office Unit Pur. Selain itu, saya memperoleh materi mengenai prosedur pengecekan detail transaksi, termasuk membaca nominal transaksi, mencocokkan dokumen pendukung, dan memahami alur administrasi layanan kas agar tidak terjadi kesalahan pencatatan. Dan yang sebelah kanan, selanjutnya saya diberikan tugas juga untuk menginput data proyeksi dan realisasi penarikan bank tahun 2025 mulai dari Januari sampai Desember 2025 menggunakan laporan rekapitulasi rencana penarikan bank. Dan data ini dimasukkan mulai bulan Januari hingga Desember, sehingga saya dapat membandingkan antara proyeksi bank dengan realisasi aktual. Dari kegiatan ini, saya memahami pentingnya akurasi dan administrasi, validasi data, dan evaluasi perencanaan penarikan bank. Dan hari ketiga ini menegaskan bahwa pengelolaan uang rupiah tidak hanya berkaitan dengan distribusi fisik, tetapi juga sangat bergantung pada pengelolaan data yang tepat sebagai dasar menjaga stabilitas ketersediaan uang karta yang ada di wilayah Jawa Barat. Next. Kamis 8 Januari. Nah, di sini mungkin tadi saya belum menunjukkan juga bahwa di sini adalah contoh bahwa saya telah mengerjakan arsip dokumentasi saya, dan sini adalah laporan rekapitulasi rencana penarikan bank. Oke, dan kita next. Di sini adalah pada hari keempat kerja mahasiswa Kamis 8 Januari 2026. Kegiatan berlangsung di unit pur sama di ruangan saya lagi, dan fokus utama saya adalah menyelesaikan tugas pengolahan dan penginputan data rekapitulasi rencana penarikan bank tahun 2025. Jadi saya fokus di Kamis 8 Januari itu saya tetap fokus, dan sampai nanti baru di jam 1 itu ada kegiatan teknis di unit pur. Saya juga mengikuti sesi sharing knowledge yang diselenggarakan oleh unit kehumasan di ruang cendana lantai 3. Dalam sesi ini dijelaskan struktur organisasi KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat serta pemaparan mengenai kebank sentralan, termasuk fungsi dan otoritas Bank Indonesia dalam kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Seperti itu. Jadi saya di hari keempat juga masih sama. Yang pertama mengerjakan
tugas Bapak dari Kahari yaitu melaporkan atau melakukan pengolahan dan penginputan data rekapitulasi rencana penarikan bank tahun 2025 yang ada sejabar. Dan juga saya mengikuti di sini, saya bersama teman-teman AIBIS yang lain yaitu mengikuti kegiatan sharing knowledge oleh unit humas. Next. Oke, di sini hari Jumat atau hari kelima. Pada hari kelima praktik kerja mahasiswa Jumat 9 Januari, di sini saya mendapatkan informasi tambahan dari Bapak Hari atau Kak Hadi, yaitu terdapat penambahan 3 bank baru, yaitu IBK Indonesia, Bank Raya, dan Oke Bank. Jadi dari 3 bank ini saya harus memasukkan kembali ke rekapitulasi data penarikan atau penyetoran yang tadi sudah saya kerjakan. Jadi saya cross check kembali, saya sesuaikan kembali antara proyeksi dan juga nilai realnya sehingga terjadi kecocokan yang sesuai, apakah terjadi defisit atau terjadi sebuah kelebihan seperti itu. Dan saya juga tidak lupa untuk menjalankan sholat ibadah sholat Jumat di Masjid Baitul Ihsan yang ada dalam lingkungan kantor gitu loh. Next. Oke, kita lanjut ke Senin 12 Januari 2026 dan pada hari ke-6 ini saya sudah mulai mendapatkan banyak teman baru. Karena di sini kebetulan di hari Senin itu para mahasiswa dari yang lain itu sudah mulai masuk atau sudah mulai magang reguler di minggu kedua. Dan di sini ada selain saya melanjutkan pekerjaan saya juga eh, mengikuti sesi klasikal atau sesi sharing knowledge yang dimana sesi sharing knowledge ini berada di ruang serbaguna lantai 2. Sesi tersebut menghadirkan beberapa unit kerja antara lain KPKEDA, terus FIPSP, PUR, dan FPP UKIS. Dan di mana masing-masing unit ini memaparkan tugas, fungsi, dan peran strategisnya dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia di tingkat regional. Dan saya memiliki kesimpulan dari setiap pemaparan. Dari pemaparan KPKEDA, saya memahami analisis ekonomi daerah yang menjadi dasar rekomendasi kebijakan kepada kantor pusat berdasarkan data primer dan data sekunder survei serta indikator ekonomi regional. Dari FIPSP, saya memperoleh wawasan mengenai pengawasan dan implementasi sistem pembayaran termasuk pengendalian terhadap penyelenggara pembayaran atau PJP dan keamanan transaksi non-tunai. Dan unit PUR atau unit saya menegaskan kembali perannya dalam pengelolaan uang kartal mulai dari perencanaan kebutuhan kas, distribusi, pelayanan penukaran, hingga penanganan uang tidak layak edar dan uang palsu. Sementara FPP UKIS memaparkan program pengembangan UMKM serta penguatan ekonomi dan keuangan syariah termasuk digitalis UMKM dan inklusi keuangan. Dan di next slide-nya saya ini memiliki hasil klasikal hari pertama. Dan di sini saya memiliki hasil sendiri yaitu KPKEDA ini adalah melakukan analisis ekonomi daerah sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan kepada kantor pusat dan analisis berbasis data memberikan pemahaman bahwa kebijakan yang dibuat kantor pusat harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah. Itu yang saya terima dari KPKEDA. Dan di FIPSP
menjelaskan pengawasan dan implementasi kebijakan sistem pembayaran, meliputi pengendalian terhadap penyelenggara jasa pembayaran, dan menekan pentingnya keamanan dan kelancaran transaksi non tunai. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu PUR, menegaskan kembali peran dalam pengelolaan uang kartal mulai dari perencanaan kebutuhan kas, distribusi uang, pelayanan penukaran uang, dan penanganan uang tidak layak edar dan uang palsu. Dan yang keempat atau yang terakhir di hari pertama klasikal, FVP UKIS membakar program pengembangan UMKM dan penguatan ekonomi syariah di Jawa Barat dan menjelaskan peran Bank Indonesia dalam digital UMKM dan inklusi keuangan serta memberikan wawasan mengenai kolaborasi keberhasilan internal untuk mendorong sektor real. Next, dan di Selasa 13 Januari ini, saya kebetulan juga masih mengikuti klasikal bersama mahasiswa dari kampus lain di 13 Januari Selasa ini, yaitu di 13 Januari Selasa ini ada beberapa unit kerja yang kembali untuk mempresentasikan unit kerjanya, antara lain ada FDSEC fungsi data dan statistik ekonomi dan keuangan, ada FIKSP fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran, ada fungsi logistik, SDM, sekretariat dan pengawalan protokol dan lain-lainnya. Dan di sini saya juga di hari kedua, selain saya menerima sesi sharing knowledge, saya juga melaksanakan tugas tambahan terkait CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah, yang diberikan oleh Bapak Gia. Tugas tersebut meliputi pencarian lokasi strategis, pengembangan ide konten edukatif, identifikasi kecamatan dengan tingkat perekonomian produktif, serta pemetaan SMP SMA yang berpotensi dijadikan lokasi edukasi cinta bangga paham rupiah. Dalam pelaksanaan tugas, saya bersama tim melakukan analisis awal berdasarkan tingkat produktivitas, ekonomi wilayah, dan target generasi muda. Sehingga jika kita lihat di sini, yang gambar pertama di sini adalah gambar saya sedang mengikuti klasikal, dan gambar yang kedua di sini adalah gambar saya sedang bekerja sama dengan teman-teman saya untuk mencari SMA atau SMP dan ide-ide lainnya untuk Cinta Bangga Paham Rupiah 2026. Next. Oke. Dan di sini saya ada hasil klasikal kedua, yaitu atau hari kedua di kegiatan hari ketujuh ini. Kalau FDSEC sendiri adalah menekan pentingnya pengumpulan dan pengolahan data ekonomi sebagai dasar analisis kebijakan. Dan yang kedua adalah memberikan wawasan bagaimana data primer dan sekunder digunakan untuk mendukung keputusan kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi regional. Dan FIKSP menjalankan proses implementasi kebijakan sistem pembayaran di wilayah Jawa Barat. Fungsi logistik menyampaikan peran dalam dukungan operasional dan tata kelola dan sebagainya. Dan yang terakhir, unit keuangan adalah menjelaskan pengelolaan administrasi dan anggaran kantor, memberikan wawasan dan bagaimana anggaran, pembekuan, dan alokasi dana mendukung seluruh kegiatan kantor. Next. Jadi di sini juga ada hari Rabu 14 Januari 2026 atau hari ke-8 saya. Di sini ada kegiatan pertama, yaitu pada hari ke-8 praktik kerja mahasiswa yang berlangsung mulai pukul 7.20 segala macam. Saya masih melanjutkan ide CBP Cinta Bangga Paham Rupiah 2026. Saya kembali untuk mengolah data lagi, mencari informasi dan segala macamnya. Dan selain itu, pada hari yang sama saya mengikuti simulasi bencana alam dan kebakaran yang diselenggarakan oleh KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dan simulasi ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pegawai dan elemen kantor terhadap
potensi keadaan darurat. Dari kegiatan ini, saya memperoleh pemahaman mengenai prosedur evakuasi, titik kumpul atau assembly point, serta tata cara perlindungan diri dalam menghadapi gempa bumi. Next. Nah, ini adalah hari terakhir atau Kamis 15 Januari 2026. Pada hari ke-9 sekaligus hari terakhir, Kamis 15 Januari 2026, kegiatan difokuskan pada penyelesaian tugas akhir dan finalisasi output pekerjaan yang diberikan selama periode magang. Salah satu kegiatan utama adalah menyusun infografis terkait website pintarb.bi.go.id, media edukasi resmi Bank Indonesia yang menyediakan informasi literasi, keuangan, dan kebang sentralan. Dalam proses ini, saya merangkum informasi penting mengenai fitur, manfaat, dan tujuan platform tersebut agar dapat disampaikan secara ringkas, menarik, dan informatif dengan tujuan mendukung penyebarluasan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dan selain itu, saya juga melakukan penyempurnaan ide program CBP atau Cita Bangga Paham Rupiah 2026 yang sebelumnya telah didiskusikan oleh Bapak Gia. Penyempurnaan meliputi perapian konsep, pemilihan lokasi yang lebih berfokus, serta penguatan dasar pertimbangan pemilihan SMP dan SMA di kecamatan produktif sebagai target kegiatan edukasi. Dan hasil akhir dari penyempurnaan ini disiapkan sebagai bahan final yang siap untuk dipresentasikan dan diimplementasikan dalam kegiatan CBP tahun 2026. Dan juga menjadi momen refleksi bagi saya seluruh proses pembelajaran selama 9 hari. Pelaksanaan praktik kerja, saya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, mulai dari pengelolaan uang rupiah, sistem pembayaran, analisis data ekonomi, hingga pelaksanaan program literasi dan edukasi publik. Selain memberikan pengalaman teknis, praktik ini memperluas wawasan saya mengenai integrasi antar unit kerja dalam mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan regional atau daerah, sekaligus menjadi bekal berharga dalam mengembangkan kompetensi akademik dan profesional di masa depan. Next. Oke, jadi sini saya ada kesimpulan. Pelaksanaan praktik kerja mahasiswa di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat pada 5-15 Januari 2026 memberikan pengalaman komprehensif dalam memahami implementasi tugas Bank Indonesia di tingkat regional, khususnya melalui penempatan di unit pengelolaan uang rupiah, pembekalan sharing session lintas unit, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan koordinasi antar fungsi. Selama praktik, saya memperoleh wawasan mengenai pengelolaan uang kartal, perencanaan kebutuhan kas dan distribusi, layanan penukaran, penanganan uang tidak layak edar dan uang palsu, serta pengelolaan data rekapitulasi penarikan bank yang menjadi semua segala macamnya. Dan pengalaman nyata bagaimana kebijakan program edukasi Bank Indonesia dirancang sebagai struktur dan berbasis data. Selain aspek teknis, praktik kerja ini juga memperkuat kemampuan analitis, ketelitian, dan komunikasi profesional serta pemahaman budaya kerja institusi yang menjunjung tinggi integritas dan koordinasi seperti tadi 5 poin yang ada di Bank Indonesia. Pembelajaran insentif mengenai tata kelola kebangsaan di lingkungan profesional. Dan kendala yang saya alami selama pelaksanaan praktik kerja, terdapat beberapa kendala yang saya alami, antara lain durasi praktik kerja yang relatif singkat, sehingga membatasi ruang eksplorasi dan pengalaman terhadap seluruh tugas dan fungsi unit PUR secara komprehensif, serta adaptasi awal terhadap sistem dan lingkungan kerja profesional yang memerlukan waktu untuk menyesuaikan ritme kerja, standar operasional, dan pola komunikasi di KPW BI Provinsi Jawa Barat. Selain itu, terdapat keterbatasan akses terhadap data internal tertentu yang bersifat sensitif, sehingga proses pembelajaran lebih banyak dilakukan melalui observasi dan diskusi dibandingkan pengelolaan data secara langsung, serta standar kualitas yang tinggi dan detail oriented menuntut ketelitian ekstra dalam penginputan data.
Next, ini adalah kata-kata dari saya. Apresiasi setinggi-tingginya untuk pengalaman dan ilmu yang diberikan. Untuk Bapak Asok Profesor Dr. Sparta SAK MACA dan Bapak Indra Gunawan serta teman-teman saya, terima kasih banyak atas pengalaman dan ilmu yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan laporan hasil magang ini, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan saya mohon izin mengetikkan sharing terlebih dahulu, Bapak. Oke, baik, mungkin saya memiliki kata penutup buat diri saya sendiri dan juga buat teman-teman. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Asok Profesor Dr. Sparta SAK MACA selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan saya arahan, bimbingan, dan juga selalu untuk menjaga saya selama saya ada di KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dan juga saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Indra Gunawan, Bapak Maulana, Bapak Fauzi, Bapak Kak Angga, Kak Bof, Kak Gia, dan juga Kak Hadi yang telah memberikan pengalaman yang sangat banyak buat saya, yang membuat saya mungkin menjadi lebih dewasa, lebih teliti, lebih disiplin, lebih konsisten lagi ke depannya. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang telah menerima saya di unit pengelolaan uang rupiah. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman saya, sejagat saya yang magang bersama saya di batch pertama. Dan juga saya tidak luput berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada STY Indonesia Banking School yang telah memberikan fasilitas ini dan juga telah memberikan saya kesempatan untuk dapat visitasi di Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Saya Rafael Dita Anggrek mengucapkan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua ataupun adik tingkat yang lainnya, sehingga kalian dapat mengevaluasi dari kami ataupun dari hasil-hasil yang sudah saya buat atau teman-teman saya buat. Saya berharap bahwa kendala yang dialami teman-teman seangkatan saya dapat disolusikan atau dapat dicarikan alternatifnya sehingga tidak ada kendala ke depannya. Bagi saya, pengalaman kerja adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga agar kita dibentuk menjadi lebih dewasa dan lebih kuat lagi ke depannya. Saya Rafael Datuk Sanggrek, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.